Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa ya, kita awali dengan berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin. Iya. Berdoa. Baik, setelah berdoa seperti biasa kita lanjutkan dengan menyanyi lagu wajib nasional. Hari ini siapa dirijennya? Oh iya, Bima silakan. Yang lainnya berdiri mau menyanyi lagu apa nak? Pancasila. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, boleh silakan kembali duduk. Untuk hari ini kelas 7G, adakah siswa yang tidak masuk? Hadir semua? Alhamdulillah semuanya lengkap ya, tidak ada yang tidak hadir, berarti insya Allah semuanya sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasa juga Ibu ingin kalian mengecek kesiapan belajar kalian. Coba dicek seragamnya apakah sudah rapi atau belum. Kemudian dicek juga di samping-samping meja kursinya adakah sampah yang masih berserakan. Kalau ada silakan diambil, kemudian disimpan, nanti bisa dibuang saat pembelajaran sudah selesai. Bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? Siap. Siap ya? Semangat? Semangat. Alhamdulillah semuanya semangat. Sepertinya sudah pada sarapan ya. Kemarin kan kita sudah sarapan aksi bergizi ya? Iya. Bagaimana? Pada membawa makanan lauknya enak-enak?
Kok ibu nggak dikasih? Lupa ya, ya Allah jahat banget. Baik anak-anak, kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran pada kegiatan sebelumnya. Pada pembelajaran sebelumnya, masih ingat tidak kita belajar tentang apa? Tentang teks fantasi. Ya, kita belajar teks fantasi tentang menulis ulang alur cerita fantasi dari kelompok yang sudah kalian pilih ceritanya ya. Ya, kemarin itu kita belajar ada beberapa kelompok yang sudah kita bentuk. Kemudian dari kelompok itu semuanya membuat cerita fantasi kan? Ya. Setelah itu cerita terbaik dipilih dari anggotanya. Sudah dipilih semuanya? Sudah. Nah, kemudian kemarin kita sudah belajar menulis ulang cerita fantasi tersebut. Dan ibu juga sudah menginstruksikan kalian untuk membuat media 3 dimensi berdasarkan cerita yang sudah kalian tentukan dari kelompok kalian. Nah, untuk hari ini kita melanjutkan pembelajarannya. Kalau kemarin kita menulis ulang alur cerita fantasi, hari ini kita akan belajar tentang berbicara dan mempresentasikan teks fantasi. Nah, pasti kalian sudah mulai terbayang ya, kira-kira hari ini kita belajar tentang apa? Ada cerita fantasinya, terus ada media 3 dimensi sesuai dengan cerita fantasinya. Kira-kira kita belajar tentang ya, menceritakan teks fantasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi menceritakan teks fantasi yang sudah kalian pilih dari kelompok kalian, nah, ibu sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa mampu mendiskusikan sifat tokoh dan amanat teks cerita fantasi dengan baik. Yang kedua, melalui kerja kelompok, siswa mampu menceritakan kembali teks cerita fantasi sederhana menggunakan media 3 dimensi dengan baik. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, kalian pasti sudah paham betul kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kegiatan pembelajaran pada hari ini jelas kalian siswa dituntut untuk dapat menceritakan kembali cerita fantasi yang sudah kalian tentukan yang terbaik tadi itu, kemudian diceritakan kembali di depan teman-temannya yang lain. Nah, tujuan pembelajarannya tersebut. Kira-kira dari tujuan pembelajaran ini, manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari apa? Ada yang tahu? Nah, baik, di sini akan ibu bantu. Kegiatan yang kita lakukan pada hari ini memiliki manfaat yang sangat besar di kehidupan kalian sehari-hari. Contohnya, kalian jadi lebih kreatif, ya kan? Membuat media 3 dimensi, kalian sadar tidak? Ini harus membuatnya bentuknya seperti apa ya, warnanya apa, kemudian nanti menggunakan medianya apa, bahan-bahannya apa. Kalian lebih kreatif. Selanjutnya, kalian lebih percaya diri. Nanti kan kalian dituntut untuk maju ke depan bercerita kan? Secara tidak langsung kalian telah melatih kepercayaan diri kalian. Itu sangat penting anak-anak untuk di kehidupan kalian sehari-hari. Di kehidupan masyarakat kalian itu sangat penting melatih kepercayaan diri ini. Yang nantinya biasanya berbicara di depan kelas masih bisik-bisik, masih malu-malu. Mulai detik ini kalian harus percaya diri. Berbicara dengan lantang, jangan takut salah. Setuju? Setuju. Bagus. Nah, sekarang kita lihat pembelajaran yang pertama.
Mari amati alur cerita yang sudah kita diskusikan pada pertemuan sebelumnya. Karena kita akan menceritakan kembali teks fantasi pada pembelajaran kali ini. Silakan sekarang kalian amati cerita fantasi yang terpilih. Di bawah kan? Ya, silakan dikeluarkan cerita fantasi yang terpilihnya. Ibu beri waktu sekitar 3 menit cukup ya untuk mengamati. Kalian amati bersama, dibaca ulang. Dari kegiatan mengamati nanti, Ibu mau kalian membuat pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Ayo dikeluarkan teksnya. Mana? Ini ya kelompok 2. Ayo diamati bersama dengan kelompoknya. Kalau ini teksnya mana? Oke. Ini ya. Boleh sambil dibaca ulang teksnya. Kalau kelompok ini? Oke. Kalau ini mana teksnya? Langsung. Kok pakai kertasnya seperti ini sih? Siapa yang robek? Ya ditulis ulang yang rapi ya, sambil ditulis ulang yang rapi. Kalau ini teksnya mana ini? Ayo diamati bersama-sama. Oh ini lanjutannya. Oh ini yang menulis ulang alurnya ya. Nah bagus nih, silakan diamati. Ini ya ceritanya. Ayo yang serius. Sudah cukup? Sudah cukup? Baik, dari hasil pengamatan kalian tentang cerita fantasi yang sudah terpilih, adakah di sini Ibu memberikan pertanyaan pemantik. Masalah apa yang muncul terkait dengan materi pada hari ini dan cerita fantasi yang sudah kalian amati? Adakah yang ingin bertanya? Ya, siapa? Siapa? Audini. Pertanyaannya? Bagaimana cara menceritakan kembali teks fantasi? Ya, pertanyaannya bagus ya. Bu, bagaimana cara menceritakan kembali teks fantasi sesuai ya dengan tujuan pembelajaran kita hari ini? Haudini menyampaikan, Bu, bagaimana sih cara menyampaikan cerita fantasi atau menceritakan kembali cerita fantasi? Nah, itu bisa jadi salah satu masalah yang bisa kita gunakan untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini. Jadi hari ini itu kita belajar menggunakan problem based learning. Jadi belajar berdasarkan masalah terlebih dahulu. Nah, masalah yang kita angkat saat ini adalah bagaimana cara menceritakan kembali teks fantasi. Pertanyaannya bagus.
Nah, ini sama ya pikiran dari kalian dengan Ibu bagaimana cara menceritakan teks fantasi dengan baik. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan. Ayo kita berdiskusi bersama memecahkan masalah berdasarkan permasalahan yang muncul sesuai dengan pertanyaan yang muncul tadi. Nah, tadi kan Haudini sudah mengatakan masalah kita saat ini adalah bagaimana sih cara menceritakan kembali teks fantasi dengan baik. Nah, sekarang kalian kan sudah duduk berkelompok ya? Kelompoknya sudah diatur dari pertemuan sebelumnya, tidak ada perubahan karena kalian kan sudah menentukan cerita fantasi yang sama atau cerita fantasi dari pertemuan sebelumnya. Jadi kelompoknya tidak ada yang berubah, kita masih menggunakan kelompok yang sama. Nah, sekarang kalian silakan berdiskusi bersama-sama untuk mencari solusi dari permasalahan yang dicetuskan sama teman kita tadi, Haudini. Bagaimana cara menceritakan kembali teks fantasi dengan baik. Nah, sekarang coba kalian sambil mencari informasi dari buku paket dan dari buku modul. Silakan dicari informasinya mengenai cara menceritakan kembali teks fantasi. Di sini nanti Ibu akan bimbing kalian mengorganisasikan berdasarkan permasalahan yang muncul. Nah, coba kita akan cari solusi bersama-sama. Bagaimana sih cara menceritakan kembali teks fantasi dengan baik? Jika ada kesulitan, nanti boleh kalian komunikasikan dengan Ibu. Dibagi ya, ada yang mencari di buku modul, ada yang mencari di buku paket. Ingat, materi hari ini adalah menceritakan, berbicara dan mempresentasikan. Bagaimana? Adakah kesulitan atau ada yang ingin bertanya sambil mencari informasi? Oh ya, ada yang bertanya nih. Siapa dari kelompok berapa? Kelompok 2 namanya? Namanya Jiri. Bu, apa sih yang harus diperhatikan dalam kegiatan bercerita? Tadi pertanyaannya, Bu, apa sih yang harus diperhatikan dalam kegiatan bercerita? Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Boleh. Tadi dari pertanyaan ini coba kelompok yang lain sambil mencari apa sih yang harus diperhatikan ketika kegiatan bercerita. Coba sambil dicari lagi. Pertanyaannya bagus sebelum nanti Ibu jawab. Ada pertanyaan bagaimana? Dan apa yang harus diperhatikan dalam kegiatan bercerita? Mungkin ada yang mau bertanya lagi, kita simpan dulu. Oh, dari kelompok berapa nih? 3 mau bertanya lagi. Kalau langkah bercerita bagaimana caranya, Bu? Apa? Kalau langkah bercerita bagaimana caranya, Bu? Nah, pertanyaan bagus sekali. Kalau tadi kan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan bercerita. Kalau dari kelompok 3 pertanyaannya langkah yang harus dilakukan dalam kegiatan bercerita. Ya, betul ya? Nah, itu pertanyaannya bagus. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita akan tahu apa saja yang harus kita lakukan untuk mencari solusi dari permasalahan yang timbul tadi yang ditanyakan oleh Haudini tadi ya. Bagaimana cara menceritakan teks fantasi yang baik? Adakah sudah yang bertemu atau ketemu
Informasi tentang teks ceritanya. Oh, sudah ada kembali dari kelompok 3, kawan-kawan. Pertanyaan dari Jerry adalah jawabannya dengan memperhatikan suara. Kalau dari Sri Arafah, bercerita menggunakan media 3 dimensi yang sudah kita buat sebelumnya, Bu. Ya, jawabannya boleh ya, bagus sekali. Dan namanya siapa? Asri mengatakan, Bu, kegiatan yang dilakukan salah satunya saat bercerita itu harus memperhatikan suara. Berarti tadi Asri memperhatikan ya. Ibu mengatakan ketika bercerita itu kalian harus percaya diri, menggunakan suara yang lantang. Nah, jawabannya bagus sekali. Yang harus dilakukan dalam kegiatan bercerita salah satunya adalah memperhatikan suara. Berarti nanti kalian harus memperhatikan suara kalian dalam kegiatan bercerita. Kemudian tadi yang kedua apa, Nak? Yang kedua adalah bercerita menggunakan media 3 dimensi yang sudah dibuat sebelumnya. Ya, betul sekali. Salah satu cara untuk membantu kalian bercerita adalah dengan memanfaatkan media 3 dimensi yang sudah kalian buat. Pasti kalian kemarin bertanya-tanya, Bu, buat apa sih membuat media 3 dimensi ini? Nah, media 3 dimensi ini salah satunya berguna untuk kalian membantu saat bercerita. Ya, bagus sekali ya hasil temuannya. Coba kita cek. Nah, pemecahan masalah kita. Tadi kan masalahnya cara untuk menceritakan kembali teks fantasi yang baik. Tadi Asri salah satunya menyebutkan memperhatikan suara ya. Nah, mungkin nanti masuk ke sini informasi menceritakan kembali. Kalian cari informasi sebanyak-banyaknya. Barusan kita sudah melaksanakan itu. Kalian sudah mencari informasi menceritakan kembali. Nah, untuk informasi ini nanti akan Ibu bantu dan Ibu jelaskan. Kemudian membuat media. Sudah membuat media semuanya? Ya, bagus. Sekarang kita pecahkan masalah yang pertama dengan jawaban informasi menceritakan kembali ada apa saja. Ya, ini dia. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Betul sekali tadi jawaban dari Asri, salah satunya memperhatikan suara. Iya, salah satunya memperhatikan suara saat bercerita. Kemudian ada yang kedua, artikulasi. Ada yang tahu apa itu artikulasi? Artikulasi. Ada yang tahu? Belum tahu? Ya, di sini akan Ibu jelaskan. Artikulasi itu adalah kejelasan setiap kata yang kita ucapkan. Ya. Jadi, ketika berbicara atau menceritakan kembali nanti, kalian menggunakan kata yang jelas. Sekarang kita bandingkan, Ibu berikan artikulasi yang baik dan artikulasi yang kurang baik. Misalnya, pada suatu hari ada seorang nenek tua yang tinggal di hutan. Itu artikulasi yang baik ya. Sekarang artikulasi yang kurang baik. Pada suatu hari kita... Kedengeran nggak? Jelas tidak Ibu berbicara apa tadi? Nah, untuk yang biasanya kalian berbicara di depan kelas menggunakan kata-kata yang kurang jelas penyebutannya, harus mulai jelas. Jadi nanti menggunakan artikulasi yang baik. Kemudian yang ketiga ada intonasi. Kalau intonasi itu apa, Nak? Apa? Nada. Iya, nada suara yang biasanya kita gunakan. Yang namanya menceritakan kembali, biasanya kalau yang sering baca novel suka berimajinasi kan? Kira-kira dia itu berbicara menggunakan nada yang seperti apa? Ya kan? Berarti nanti ketika kalian menceritakan kembali teks fantasi ini,
Gunakan intonasi sesuai dengan alur ceritanya. Misalnya sedih, berarti nadanya harus seperti apa? Kalau marah, berarti nadanya seperti apa? Jangan dari awal sampai akhir nadanya menggunakan nada yang flat, tidak bernada. Ya, kalau marah biasanya menggunakan nada apa? Ya, nada tinggi ya. Misalnya, hei kamu, apa yang kamu lakukan? Mencuri ya? Tidak mungkin kan, hei kamu. Kan berbeda kan nadanya kan? Masa marah sambil nangis? Kan berbeda. Jadi perhatikan intonasi. Yang terakhir nomor 4. Gerak dan mimik. Jadi nanti manfaatkan sebaik mungkin media 3 dimensi yang sudah kalian kerjakan pada pertemuan sebelumnya agar gerak dan mimik ini nanti nyambung dengan cerita yang kalian ceritakan. Nah, sekarang Ibu berikan contoh dari kelompok 2, Ibu pinjam ya. Ini cerita dari kelompok 2 tentang apa, Nak? Tentang buku yang dapat berbicara. Tentang buku yang dapat berbicara. Bukunya mana? Kecil. Oh, bukunya yang kecil ini ya. Tapi ya mirip buku sih. Berarti kalian manfaatkan kan gerak dan mimik ya. Misalnya, ini bu gurunya ya? Misalnya bu gurunya ada kegiatan marah, tidak? Oh ya, menasihati ya. Nama tokohnya siapa? Kila. Siapa? Kila. Oke, misalnya Kila, kamu harus rajin belajar, Nak. Nah, harus sesuai ya. Jangan misalnya ada seperti ini. Kila, kamu harus rajin belajar, Nak. Kan berbeda ya hasilnya ya. Jadi, perhatikan dengan baik gerak dan mimiknya sesuai media yang sudah kalian buat. Itu. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak apa-apa, Nak, bertanya aja kalau misalnya ada bagian yang belum dipahami. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada, sudah paham semuanya? Baik, kalau sudah paham kita lanjutkan. Nah, ini bagian yang kedua. Tadi kan permasalahannya bagaimana cara menceritakan kembali ya, sudah kita tentukan. Kemudian tadi Asri juga sudah mengatakan salah satu solusi dari masalah yang muncul tadi adalah dengan memperhatikan langkah-langkah ya tadi ya. Ya, dengan memperhatikan langkah-langkah. Nah, langkah-langkahnya ini kita perhatikan baik-baik. Yang pertama, membaca atau mendengarkan cerita imajinasi dengan seksama. Sudah dibaca belum? Sudah? Dari cerita imajinasi yang terpilih sudah dibaca? Kapan? Pas tahun Barusan tadi kan sebelum menentukan masalah tadi kan kalian sudah mengamati terlebih dahulu kan? Saat mengamati tadi itu kalian membaca tidak? Yaitu langkah pertama sudah kita lakukan. Kalian sudah membaca. Yang kedua, mencatat hal-hal penting sesuai dengan urutan atau kronologi cerita. Sudah dilakukan? Sudah ya, pada pertemuan sebelumnya kan kalian sudah menulis ulang alur cerita fantasi tadi. Kelompok berapa ini? Kelompok berapa? Tadi kelompok 6 Ibu sudah lihat kok alur rangkumannya ya. Sudah ada tadi alur awal, alur klimaks, sama alur akhir. Mereka sudah mengerjakan itu ya. Lanjut.
Kemudian hafalkan garis besar ceritanya, hayati pesan utamanya, serta jangan lupa membayangkan kapan harus melakukan improvisasi. Nah, nanti Ibu akan berikan kalian waktu untuk menghafalkan cerita garis besarnya, tapi jangan jangan plek, harus dihafalkan semua. Misalnya kalian membuatnya 2 lembar harus hafal semuanya. Ibu tidak menuntut itu, nah. Tapi kalian bisa melakukan apa nih? Ya, betul sekali. Kalian bisa melakukan improvisasi. Jadi, kalian hafalkan saja garis besar ceritanya. Kemudian nanti kalau lupa, kalian bisa melakukan improvisasi sendiri. Jadi, tidak harus kalian itu hafal plek apa yang ada di dalam, hafal persis apa yang ada di dalam teks. Tidak harus, kalian bisa melakukan improvisasi, ya. Tidak harus yang namanya sama. Improvisasi itu apa sih? Apa improvisasi? Menceritakan dengan bahasa? Iya, menceritakan dengan bahasa sendiri. Kalau misalnya di buku atau di teks kalian, teksnya panjang, kalian bisa menyingkatnya dengan bahasa kalian sendiri. Begitu. Lanjut. Yang keempat, mengembangkan hal-hal penting tersebut menjadi sebuah narasi dengan kalimat sendiri. Nah, menggunakan kalimat sendiri secara lisan. Latih vokal, gerak, dan mimik muka kalian. Jadi nanti boleh saat bercerita lepas sebentar maskernya, agar tahu ya mimik mukanya seperti apa. Kan dinilai juga. Gitu. Tenang saja, nanti Ibu akan memberikan kalian waktu untuk latihan, ya. Nah, sampai sini dari permasalahan tadi yang ini. Nah, dari permasalahan yang ini tadi kita sudah menemukan solusinya, ya. Solusinya adalah ini, informasi menceritakan kembali sudah kita bahas. Kemudian membuat media 3 dimensi juga sudah kalian lakukan, ya. Nah, sekarang siapkan peralatan media 3 dimensi yang sudah kalian bawa. Ibu akan beri waktu 10 menit cukup, ya. 10 menit cukup untuk menyiapkan diri dalam bercerita. Jangan lupa bagi peran setiap anggota, ya. Semua anggota wajib berbicara, menceritakan kembali. Sambil kalian menyiapkan, bagi perannya, ya. Misalnya si Jerry nanti bercerita bagian mana, Satria bercerita bagian mana, Bima bercerita bagian mana, semuanya harus rata. Nanti setiap kelompok Ibu beri waktu 3-5 menit, tidak boleh lebih untuk bercerita ke depan, ya. Karena mengingat waktunya. Tuh, ayo silakan dibagi perannya sambil dihafalkan ceritanya. Waktu terus berjalan. Ayo, ayo. Nanti juga ada kegiatan itu, ya. Kelompok lain menilai kelompok yang maju.
Silakan bagi perannya. Oh ya, nanti saat maju serahkan teks cerita fantasi kalian ke ibu ya, dikumpulkan teks fantasi yang terpilihnya dikumpulkan ke ibu. Jadi kalian sudah tidak membawa teks lagi ke depan. Sambil disiapkan media 3 dimensinya, mungkin ada yang kurang atau ingin diperbaiki. Ini punya adik kamu ya? Ini saya. Oh, punya kamu, kira punya adik kamu. Ini harusnya bisa terbang gini dong. Oh iya benar, di pohon kelapa ya. Kalau ini apanya? Rumah. Kemah. Masa dinosaurus masuk ke sini? Iya, buat neduh kalau hujan. Ya, diperbaiki. Kalau ada media 3 dimensi yang perlu diperbaiki atau ditambahkan, ya kalau misalnya sudah hafal tidak tahu gerakannya, dibantu sama kelompok yang lain, anggota yang lain. Jadi kamu udah fokus cerita aja, yang gerak temennya yang lain, bisa kan? Ini belum diwarnain ya? Bawa spidolnya nggak? Nggak apa-apa, ini di situ aja. Mungkin ini wortelnya sedang sakit, pucet. Kok ini ada mobilnya juga nih? Kan pulangnya naik mobil. Terus ini hewan peliharaannya? Iya. Kebun binatang. Oh, ini kebun binatang. Ceritanya di kebun binatang. Oh gitu. Inilah bersama Nana bersama ayah dan ibu. Ya, ayo bagi perannya. Ayah itu binatang apa? Oh, itu masih besar sekali. Kalau ini cerita tentang putri ya? Oh, itu istanahnya. Peri, Bu. Oh, tentang putri dan peri. Ya, diperbaiki lagi ya. Stasikannya itu diganti sama cerita. Kalau ini ceritanya tentang apa? Lemari ajaib. Lemari ajaib, mana lemari ini? Ini. Kok menghadapnya ke sana sih? Kan nanti kabel ini. Oh, enggak menghadap ke sini aja.
Kan namanya ini tamannya, Bu. Oh, kan biar kelihatan sama penonton. Ibu-ibu tapi rumahnya nggak ada pintunya, terinspirasi dari apa? Terinspirasi dari, oh suka main FF ya kalian? Nah, tidak ada pintunya. Pintunya copot. Ada pintunya copot, Bu. Oh gitu. Ini dihadapin ke depan aja semuanya ya. Jadi biar kelihatan sama audiens atau penonton. Ya. Ya berarti nanti gantian aja, ada yang megang. Yang cerita siapa, yang megang siapa gitu. Iya. Biar gak jauh-jauh. Sudah cukup? Sudah siap untuk bercerita ke depan? Ya, nanti Ibu, ayo kalau sudah siap, semuanya perhatikan dulu. Semuanya perhatikan dulu. Ayo kelompok berapa ini? Perhatikan dulu. Saat nanti ada temannya yang bercerita di depan, kelompok lain wajib mendengarkan. Tidak ada yang berbicara selain yang di depan. Kalau ada kelompok lain yang berbicara selain yang di depan, kelompok itu akan Ibu kurangi nilainya. Satu kelompok. Ya. Selanjutnya, saat temannya berbicara, menceritakan kembali di depan, untuk kelompok lain silakan memberikan penilaian. Jadi nanti cara menilainya, kelompok 1 menilai kelompok 2, kelompok 2 menilai kelompok 3, 3 dinilai sama kelompok 4, kelompok 4 dinilai sama kelompok 5, seterusnya begitu ya. Begitu. Jadi sebelumnya di sini Ibu akan jelaskan. Di sini ada tulisan kelompok berapa ditulis, kemudian kelas berapa ditulis, nama anggotanya siapa saja ditulis semua. Kelompok yang dinilai berarti nanti misalnya kelompok 1, kelompok yang dinilai ditulisnya kelompok 2. Selanjutnya tulis judul cerita dari kelompok 2 yang sedang bercerita gitu. Paham ya? Kemudian di sini ada pendapat kami tentang isi cerita. Jadi agar terdengar semuanya, tidak ada yang berbicara selain yang bercerita di depan. Tulis pendapat kalian tentang isi cerita yang sedang diceritakan oleh teman kalian di depan. Kemudian pendapat kami tentang suara, artikulasi, intonasi, gerak, dan mimik. Sudah kita pelajari ya. Kalian berikan pendapat kalian tentang suaranya bagaimana, artikulasinya seperti apa, intonasi, gerak, dan mimiknya seperti apa. Kemudian kalian juga mengomentari pendapat kalian tentang media 3 dimensi yang digunakan. Kalian komentari apakah bagus, sesuai dengan ceritanya atau tidak. Kemudian kan sekarang lagi viral ya, memberi bintang-bintang begitu ya. Nah, di sini silakan kalian berikan bintang untuk teman kalian. Bintang 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 berarti penampilannya sangat bagus.
Kalau misalnya biasa aja menurut kalian mungkin bintang 3 atau bintang 2. Silakan nanti didiskusikan. Kemudian di sini kalian berikan penjelasan kenapa kelompok kalian memberikan bintang, misalnya kelompok kami memberikan 3 bintang karena penampilan kelompok 2 seperti apa, kalian jelaskan. Gitu, paham ya? Nah, sekarang Ibu bagikan lembar penilaiannya. Sudah kebagian semuanya? Ya, kalau sudah kebagian semuanya, sudah siap untuk bercerita? Kelompok mana dulu yang mau bercerita? Kelompok? Oke, boleh kelompok 2. Silakan. Berarti kelompok 2 dinilai sama kelompok? Ya. Buka maskernya selama bercerita ya, biar mimik, ekspresinya terlihat. Oh ya, dikumpulkan. Kok ini nggak ada itunya sih, namanya nanti dikasih nama ya. Ya boleh sambil ditaruh sini. Tapi nanti kalau misalnya kalian butuh untuk mengangkat medianya, pengen diangkat sambil diceritain boleh. Kalau misalnya sambil ditaruh juga boleh. Agak merapat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menceritakan hasil karya 3 dimensi kami yang berjudul Buku yang Dapat Berbicara. Pada suatu hari ada seorang anak yang bernama Kila. Kila selalu rajin bersekolah setiap pagi. Tetapi ia malas untuk membaca bukunya. Lalu pada siang harinya saat Kila pulang sekolah, Kila langsung menaruh tasnya sembarang di lantai kamarnya. Pada saat itu sebenarnya ada tugas dari gurunya untuk seluruh siswa di kelasnya. Kila pun malas untuk membaca dan membuka bukunya di rumah, sehingga Kila tidak mengerjakan PR tersebut. Keesokan harinya, Kila pun dihukum oleh gurunya. Gurunya pun menjawab, "Kila, kenapa kamu tidak mengerjakan PR yang ibu berikan?" Kila pun menjawab, "Maaf Bu, saya lupa." Dan gurunya pun menjawab, "Ya sudahlah, lain kali kerjakan PR yang ibu berikan ya nak." Saat Kila pulang sekolah seperti biasanya, Kila langsung menaruh tasnya dan mendengar suara. "Kila, tadi kau bilang apa ke gurumu?" Kila pun menjawab, "Siapa kau?" "Aku adalah buku yang tidak pernah kau baca. Bahkan tugasmu yang kau catat di bukumu tidak kau kerjakan karena kemalasanmu." Kila pun ketakutan sambil memanggil ibunya. Kila pun berbicara, "Ibu, ibu."
Lalu ibunya berlari ke kamar Kila dan berkata, Ada apa, Nak? Lalu ibunya kembali ke kamarnya dan dengan rasa tidak percaya. Dan mulai dari situlah Kila rajin belajar dan membaca buku dan selalu mengerjakan tugas dari gurunya. amanatnya, Amatlah rajin belajar, rajin membaca buku dan mengerjakan tugasmu, karena itu adalah ilmu untuk masa depanmu. terima kasih. Sekian cerita dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan yang sangat bagus dari kelompok 2 ya. Keren ya penampilannya ya. Cuma ada satu sedikit saja. Tadi media 3 dimensinya kurang ditunjukkan ya kan? Padahal penampilannya sudah keren sekali. Untuk penampilan berikutnya, jangan lupa manfaatkan media 3 dimensi yang sudah kalian buat. Misalnya tadi settingnya di mana? Kila kemana tadi? Pulang sekolah masuk ke kamar ya. Berarti bentuknya bisa seperti ini, Nak. Mana sih kilanya? Ayo Jerry, tolong angkat ininya dulu Jerry. Nah, bisa seperti ini. Kila pulang sekolah kemudian masuk ke dalam kamarnya. Tidur di ranjangnya. Beneran tidur kan? Ya, jadi manfaatkan media 3 dimensi yang sudah kalian buat dengan baik. Sayang sudah dibuat sebagus ini. Tadi juga ceritanya sudah keren banget, tapi kurang dimanfaatkan medianya. Tidak apa-apa ya, penampilannya sudah bagus. Baik. Kelompok mana lagi yang mau maju setelah kelompok 2? Kelompok 3 boleh. Ayo, silakan Nak, maju Nak. Jangan lupa dikumpulkan. Cerita fantasi terpilihnya diserahkan kepada ibu. Berarti kelompok 3 dinilai oleh kelompok 4. Oke. Untuk kelompok 4 sambil dinilai ya. Untuk kelompok lain yang sedang menjadi audiens, kalian jadi audiens yang baik, perhatikan baik-baik, jangan bercanda dan berbicara sendiri. Kita harus menghargai orang yang sedang berbicara di depan. Sudah siap? Jangan lupa manfaatkan medianya. Misalnya ada di mana? Digunakan medianya ya. Boleh diangkat nggak apa-apa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menceritakan kembali cerita fantasi yang kami buat yang berjudul Peri Kecil yang Baik. Tokoh pada cerita yaitu Sarah dan Aurel dan tempatnya di istana. Pada suatu hari, ada seorang anak yang bernama Sarah. Ia sedang berjalan kaki. Tiba-tiba ada angin yang berhembus kencang. Entah apa yang terjadi, Sarah sudah berdiri di depan istana yang megah. Istana tersebut berwarna emas yang membuatnya semakin menarik. Di halaman istana terdapat kolam beserta taman-taman bunga yang indah, seperti istana para putri dongeng. Tiba-tiba ada seorang peri kecil yang cantik jelita. Peri itu bernama Aurel. Ia datang dari langit. Peri kecil itu ternyata adalah penghuni istana yang megah itu. Peri itu sangat baik dan ramah. Terbukti ketika sang peri melihat Sarah. Peri kecil itu langsung memberi ciuman kepada Sarah dan menghampiri Sarah. Kemudian Sarah bertanya kepada peri kecil tersebut, "Mengapa kau bisa sampai di sini?"
Peri kecil itu pun menjawab, karena kau adalah seorang putri di istana ini. Namun Sarah berusaha menolaknya. Coba suaranya lebih. Mengapa kau tidak suka berada di sini? Bukankah di sini akan terasa lebih nyaman? Tanya sang peri kecil yang kebingungan. Sarah berkata bahwa ia rindu terhadap keluarganya beserta teman-temannya. Peri kecil itu memahami bagaimana perasaan Sarah. Ia pun mengabulkan keinginan sehingga ia mengabulkan keinginan Sarah untuk pulang. Angin berhembus sangat kencang. Tiba-tiba saja Sarah sudah berada di samping rumahnya. Sekian dari kami. Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah ketika ada orang yang mengajak kita ke tempat yang tidak kita ketahui, tolaklah dan ingat keluargamu di rumah yang sedang menunggumu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan yang sangat menarik ya dari kelompok 3. Nah, itu yang Ibu maksud, Nak. Manfaatkanlah media yang kalian buat. Tadi sudah dimanfaatkan dengan baik ya. Medianya juga sangat menarik, ceritanya juga demikian. Baik, kelompok selanjutnya yang ingin tampil. Kelompok 4. Mana kelompok 4? Ya, boleh, silakan. Berarti berurut ya, tadi 2, 3, 4. Jangan lupa dikumpulkan teks cerita fantasi terpilihnya ya, Nak. Kelompok 4? Silakan. Cerita fantasi terpilihnya ya, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami berdiri di sini ingin menceritakan kembali teks fantasi menggunakan 3 dimensi yang telah kami buat. Judulnya Lemari Ajaib. Pada suatu hari, hiduplah seorang anak yang bernama Kayla. Tapi sifat dia sombong dan pelit. Pada suatu hari, Kayla dan keluarganya pindah ke rumah yang baru, yang besar dan berlantai 2. Kemudian Kayla memilih kamar di lantai 2 yang besar dan bercat biru. Karena warna catnya biru, ia menyukai kamar itu. Lalu ayah Kayla membelikan Kayla lemari yang besar dan diberikan kepada Kayla. Loh kok kecil, loh kok lemarinya kurang besar ayah, ucap Kayla. Ayah Kayla menjawab, tidak apa-apa nak, yang penting lemarimu muat dengan baju-bajumu. Pada saat lemarinya, Kayla mendengar suara dari dalam lemarinya, brak bruk brak bruk. Kemudian Kayla terbangun karena mendengar sesuatu dari dalam lemarinya. Karena ia penasaran, ia pergi mengeceknya dan muncul sebuah pintu yang besar di dalam lemarinya. Kayla berkata, loh kok aneh sekali ya, ucap Kayla. Lalu Kayla pun membuka pintu tersebut. Saat dibuka, muncullah sebuah taman. Kayla berkata, wah indah sekali, di taman itu terdapat banyak bunga dan ada kelinci juga. Kayla pun tiba-tiba bingung, ada yang memanggil Kayla,
"Hai Kayla," ucap seorang gadis bergaun pink yang seumuran dengan Kayla. Lalu diajaknya Kayla dengan gadis itu ke sebuah tempat makan. Di sana terdapat makanan lezat dan minuman segar. Kayla dan gadis itu pun makan bersama. Selesai makan, mereka duduk di atas perahu di danau yang indah. Kayla berkata, "Sebenarnya aku ada di mana?" Gadis itu menjawab, "Sebenarnya kamu ada di dalam lemari." Dan aku penjaga tempat ini. Oh begitu. Oh ya, nama kamu siapa? Ucap Kayla. Gadis itu pun menjawab, "Nama aku Lisa." Lalu ada nenek-nenek yang mendatangi mereka, meminta makan kepada mereka, tetapi Kayla tidak ingin memberikannya. Lalu nenek-nenek itu pun pergi dengan muka sedih. Lalu gadis itu pun berkata, "Waktunya kamu pulang, Kai." Kayla menjawab, Oh iya." Setelah itu Kayla keluar dari dalam lemari. Setelah itu Kayla kembali ke kamarnya dan ia tertidur kembali. Keesokan harinya, Kayla pergi ke sekolah, tetapi tetapi ia terkena musibah terus, dan ia berpikir, apakah ini karena aku tidak menolong nenek itu? Ia lalu merasa menyesal dengan perbuatannya. Ia meminta maaf sebesar-besarnya dalam hatinya. Dari cerita ini kita tahu bahwa kita harus menolong orang yang kesusahan dan kita tidak boleh sombong. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceritanya sangat menarik ya. Tadi medianya juga menarik, sudah dimanfaatkan saat cerita. Tadi si Kailanya dipindah-pindah. Itu sangat menarik sekali. Untuk kelompok selanjutnya harus lebih menarik dari kelompok 4 ya. Ya, selanjutnya kelompok berapa yang maju? Oke, boleh kelompok 6 dulu. Ya udah 5. Oh ya, dikumpulkan ya ininya. Yang lainnya jangan lupa hargai semuanya. Tidak ngobrol seperti ini. Kurang majunya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menceritakan tentang wortel dan alpukat. Wortel sedang bingung memikirkan dirinya sendiri. Dia termasuk buah atau sayuran ya? Jenis apakah aku ini? Ada orang-orang yang menganggapku buah dan ada menganggapku sayur, keluh wortel. Coba kau tanya pada alpukat yang cerdas ini. Mungkin ia tahu tentang jenis apakah aku ini. Wortel lalu menemui buah alpukat. "Kenapa kau sangat sedih, Wortel?" tanya alpukat saat melihat wajah wortel yang begitu muram. Wortel pun menceritakan masalahnya. Dia ingin tahu jenis apakah dirinya. Hal itu agar dirinya bisa berkumpul dengan sesama jenisnya. Mendengar hal itu, alpukat
pun tersenyum. Kata kamu ada yang menyebutmu sayuran dan ada yang menyebutmu buah. Bukankah itu istimewa? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Sebenarnya ceritanya sudah bagus ya. Ada alpukat, ada wortel yang bisa bicara. Tapi mungkin kelompok 5 deg-degan. Kelompok selanjutnya terakhir, ayo. Ayo, mau lewat mana itu? Ya, dikumpulkan ya. Jangan lupa dimanfaatkan medianya. Oh, pada jatuh ya? Ya, merapat sini, merapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menceritakan tentang kebun dinosaurus. Alkisah, di zaman purba hiduplah beberapa ekor dinosaurus yang bernama Dino dan Nini. Dino memiliki sifat pemarah, Nini memiliki sifat baik hati. Lalu pada saat itu Dino sedang mencari makan, lalu Nini sedang memakan sebuah pisang. Lalu Nini pun melempar pisang itu dan tidak sengaja terkena kepala Dino. Lalu Dino pun marah dan berteriak sekencang-kencangnya sehingga membuat telinga hewan yang lain merasa sakit. Lalu pertengkaran Dino dan Nini sampai tengah malam. Pada akhirnya teman-temannya mempisahkan pertengkaran itu. Lalu Nini pun meminta maaf kepada Dino. Berhentilah pertengkaran mereka, Dino dan Nini, dan mereka pun hidup baik dan tentram. Sekian dari kami. Jika ada salah kata, apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah maju semuanya ya. Bagaimana perasaannya sudah maju? Lega ya, senang. Penampilannya keren-keren ya. Kemudian media 3 dimensi yang sudah kalian buat juga semuanya keren-keren, bagus-bagus. Semuanya sudah sesuai dengan cerita terpilihnya. Nah, jangan lupa nanti kumpulkan hasil penilaian terhadap kelompok yang maju ya. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin melaksanakan evaluasi pembelajaran terlebih dahulu. Baik, menurut kalian pembelajaran hari ini seperti apa dan bagaimana? Adakah yang mau mewakili ya dari kelompok 4 ya? Apa tadi? Perasaan ya? Perasaan yang saya rasai adalah menyenangkan, seru, menegangkan karena harus bercerita.
Terus juga kami jadi lebih kreatif juga karena membuat 3 dimensi. Ya, ayo perhatikan yang lain. Tadi dari kelompok 4 siapa namanya? Intan. Nah, dari Intan tadi menyampaikan, Bu, perasaan saya selama mengikuti pembelajaran, menceritakan kembali teks fantasi ini menyenangkan. Kemudian tadi seru, ada menegangkannya juga. Selanjutnya Intan juga bilang saya merasa menjadi lebih kreatif karena membuat media 3 dimensi berdasarkan cerita yang terpilih ya. Nah, perasaan yang dirasakan oleh Intan bagaimana? Kalian apakah merasakan juga? Seru ya? Seru, menyenangkan pembelajaran hari ini. Nah, seperti biasa, Ibu ingin kalian kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran pada kegiatan hari ini. Adakah perwakilan yang ingin menyimpulkan atau menyampaikan pendapatnya tentang kegiatan pembelajaran pada hari ini? Ayo. Oh ya, dari kelompok 3 ya? 2. Hari ini kita belajar menceritakan kembali teks fantasi. Ya. Kemudian apa lagi? Cara berceritanya, suara, artikulasi, intonasi, gerak, dan mimik. Ada yang mau menambahkan? Hah? Ada yang mau menambahkan? Jerry mau nambahkan? Ya, tadi dari kelompok 2 diwakilkan oleh Satria. Hari ini kita belajar menceritakan kembali teks fantasi. Belajar juga tentang suara, artikulasi, intonasi, dan sebagainya. Belajar juga tentang apa tadi? Langkah-langkah? Langkah-langkah? Ya, langkah-langkah menceritakan kembali. Tadi langkah pertama itu ada membaca ceritanya, kemudian membuat ulang alurnya. Selanjutnya ada menghafal dan improvisasi ya tadi ya. Nah, kalian tadi saat kegiatan menceritakan kembali di depan ada improvisasi tidak? Ada ya? Pasti ada yang lupa terus ya udah deh diceritakan seingatnya aja. Pasti ada yang seperti itu. Ya kan? Jujur. Iya kan, pasti waduh apa nih lupa, ya udahlah diceritain seingatnya aja. Nah, itu yang namanya improvisasi. Nah, sampai di sini adakah pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, di pertemuan berikutnya kita sudah masuk ke bab 3 tentang teks prosedur. Jadi di rumah silakan nanti dibaca buku, modul, dan paketnya tentang teks prosedur, sehingga di pertemuan berikutnya kalian pembelajarannya nanti kita akan lebih mudah dan lebih gampang ya. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua, baik di sekolahan ataupun di luar sekolahan ya. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelas dipimpin dengan berdoa bersama.
Baik, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang penilaian antar kelompok jangan lupa dikumpulkan. Yang penilaian antar kelompok ya.